Oke, hello guys, welcome to our channel. Ini episode kedua kita yang minggu kemarin itu ada Koko Emon. Tapi kali ini dia lagi ngedit episode yang pertama. Yes. Nah, gantinya sekarang ini Norman dan gua Hendrik. Halo guys. Ya, kali ini kita mau ngebahas lensa Pentax DA Limited. Nah, yang gua punya ya, bukan semuanya, tapi yang gua punya gitu. Ada berapa range nih? Nah, Pentax DA Limited ini sebenarnya ada 5 macam. Itu 15 mili, 21 mili, 35 makro, Yes. 40 mili, 40 mili, sama 70 mili. 70 mili. Nah, yang gua decide ambil menarik itu ya, 35 makro. Gua baru denger sih guys, 35 makro ya. Tapi yang lu punya apa aja nih? Nah, yang kita punya itu 15, 35, Yes. sama 70. 70 guys. Ya. Oke. Pertama-tama yang kita mau bahas yang mana nih, Hendrik? Nah, oke. Pertama-tama yang kita mau bahas ini. Tapi ini buat full frame atau APS-C? Oh iya. Mungkin belum banyak yang tahu. Ini lensa DA itu jadi untuk digital crop ya, jadi untuk APS-C ya. APS-C ya. Sedangkan Pentax KP sendiri boleh tahu nggak sih ukurannya berapa? Nah, kalau Pentax KP yang seperti yang kita bahas di episode sebelumnya itu sensornya APS-C 24 megapiksel. APS-C 24 megapiksel ya. Berarti cropnya 1.5 lah ya. Iya, saya kira 1,5 ya, betul. Jadi lensa pertama yang mungkin kita bahas untuk kali ini. Nah, ini yang pertama dulu, yang paling lebar dulu. 15 mili. 15 mili. Lucu ya trik ya. Bukaannya f4 ya. Kalau 15 mili f4 guys. Kalau kita lihat dia ada built-in hood. Anjay, built-innya keren hoodnya. Hoodnya bisa keluar ya. Gitu. Nah, kenapa gue pilih 15 mili ini? Karena cukup lebar ya, kira-kira 23 mili kalau jatuhnya 23 mili ke full frame. Full frame. Ya, jadi 24 ya tambah semili lebih lebar sedikit oke lah gitu. Jadi bisa buat landscape, mungkin arsitektur juga bisa Hendrik. Ya, karena ini desainnya memang gua ngubernya compact. Desainnya jadul ya bro. Iya, desainnya kayak begini. Ini kayak lensa manual bro. Betul, ada jendelanya. Kalau mau lihat tuh kayak lensa manual. Ada jendelanya, ya. Tapi ini manual. Ini lensa autofocus. Autofocus guys. Tapi kalau lo mau lihat buset kayak manual abis sih. Iya. Desainnya tapi klasik. Gue suka banget sama built-in hoodnya nih guys. Iya, built-in hoodnya keren ya. Keren abis sih. Keren banget. Nah, ini 15 mili ini kenapa gue pilih f4? Iya. Walaupun si Pentax keluarin yang 14 mili f2,8 karena 14 f2,8 guys. Iya, ini f4 karena kan kita rata-rata moto landscape kan. Iya, benar juga sih. Jarang-jarang di 28 ya. Jarang sih di 28. Jadi Dovet terlalu tipis. Iya, jadi yang f4 juga nggak masalah asalkan ukurannya compact gitu. Sih. Tapi kalau gue boleh tahu nih yang 15 mili ini kan biasanya nih guys ya. Problemnya kalau lensa-lensa wide tuh suka ada vignette. Nah kalau yang lensa Pentax yang ini 15 f4 ini kira-kira ada vignette nggak? Nah kita lihat aja nih, kemarin kan gue udah foto-foto nih sama lu nih di Kota Tua nih. Oh iya. Nah kalau lu lihat, nggak kelihatan kan vignette kan ya? Tipis sih guys. Iya. Tipis. Tapi lumayan lebar. Lumayan lebar ya. Jadi kemarin kita motret berdua sama teman-teman lain juga. Kita di Sunda Kelapa nih guys, pas sholat Id, pas Lebaran kemarin sih. Iya, terus kalau lu lihat lagi di zoom lagi nih, ya lumayan oke lah ya. Di f4 ya. Gitu, lumayan lah segini. Lumayan lah. Kalau mau tajam lagi ya kita stop down lah ya. Kayak biasa lah ya. Iya, nah. Landscaper. Ini gua shoot yang lebarnya. Kapalnya juga kelihatan lebar banget jadi ngaco terus terang. Colornya juga oke sih bro. Colornya juga oke sih ya. Iya. Ya vignette tetap ada sih ya, problem lensa wide tapi mungkin masih bisa toleransi lah ya. Bisa ditoleransi lah ininya. Nah, terus gua ada shoot juga yang untuk interior waktu itu mau jual rumah ya. Yes. Iya. Rumah siapa yang mau dijual? Iya. Ada rumah klien gue yang mau dijual, jadi ya. Jadi gue ada shoot pakai 15 mili nih, coba-coba gitu. Gokil. Ya lumayan lah hasilnya. Colornya oke ya. Teman-teman yang mau pakai di arsitektur interior itu boleh juga ya. Ya masih bisa juga. Keren.
Oke, next Ya, lens kita next mau bahas apa lensnya lagi? itu kita bahas yang 35 makro f2,8. 35 makro. Ini menarik sih guys buat gue. Iya. Jadi lu 35 ya cukup wide ya enggak? Cukup wide tapi lu bisa makro. Iya. Berapa banding berapa makronya? 1:1 seharusnya. 1:1 ya. Iya. Gokil sih guys. Nah, Dan ini cukup compact ya. dan bodinya ini ya. juga sama. Wow, gokil. Hoodnya guys. Ada hoodnya juga. Jadi built-in hood ya. Gila, ini lo tahu nggak sih guys? Nih hood built-in kayak ngaceng guys. Gokil sih. Ini lensa bisa ngaceng loh. Walaupun ya kelihatannya sih kalau di iniin kayak ya compact sih ya. Ya, Compact ya. size-nya compact. 25 f2,8 lumayan tajam hasilnya. Ya karena Tapi makro yang lah unik ya. menurut gue makronya sih guys. Nah, Lensa kalau 35 kalau dilihat makro. tuh, Oh iya. dia makronya jalan. Nah, gitu. Mantap juga sih guys. Iya. Dan lagi-lagi tampilannya Eh, kayak lensa jadul. iya. Tapi kita ngomong-ngomong nih semua nih yang DA Limited ini semua metal semua. Semua metal ya? Iya, semua metal. Oke. Iya. Jadi ekuivalennya kalau kita mikir-mikir tuh ya 35 kayak mungkin Zeiss sekitar, ya, ya. kayak Leica ya semua metal-metal semua gitu. Awal-awal waktu gue lihat lensa ini guys, gue kira tuh bener-bener lensa manual. Soalnya tampilannya bener-bener gila men, gue pikir lensa manual. Pas Hendrik coba di Pentaxnya dia, loh kok AF gitu loh. Gue yang bikin gue menarik ya itu gitu loh lensa ini. Terus kira-kira hasilnya kayak gimana? Oh iya. Hendrik? Waktu itu kan Norman ngajak gua untuk moto ya. Nah, waktu itu ini moto waktu di kita ya di apa? Di studio ya? ya, studio Iya, cabin iya, ya. iya, studio cabin. Jadi sama modelnya namanya Stella. Stella ya. Waktu itu Gokil kita sih. ya kalau dilihat sih wah detailnya sih serem sih. Waduh. Iya, lu lihat tuh. parah sih. Waduh, kalau lu lihat ya. Gila. Detailnya sih Kalau muka gue gila sih. jerawatan sih akarnya kelihatan sih. Iya, guys. ini Kampret banget abis sih. lensa. Ini lensa bagus banget. Kacau. Nah, kalau ini kemarin di ini kemarin juga ya. Kira-kira perspektifnya kalau dibanding 15 di posisi yang berdiri yang sama. Ini 15 ini 35-nya. kurang lah Iya. ya. Ini 35-nya oke lah menurut Iya. gue. Karena dia crop jadi kayak human eye level ya. Iya. Kayak mata manusia ya Iya, itunya iya. ya. Kira-kira Oke. angle-nya seperti Oke banget, mata guys, orang. hasilnya, Iya, guys. hasilnya lumayan. Terus yang ini, nah kapal yang tadi. Oh iya benar. Kapal tadi itu dibanding yang tadi kan lebih normal kelihatannya gitu loh. Oh, iya, nggak distorted, nggak ketarik Kayak gitu. di-stop banget Iya. sih. Tapi untuk mungkin buat teman-teman yang mau main landscape juga masih oke Masih lah oke ya. juga, masih Iya oke nggak? juga ya. Untuk range segini karena landscape Iya. tuh kadang kita bicara landscape ada juga yang pakai lensa tele ya nggak? Iya, Buat iya. landscape. Jadi range 35 ini bisa dibilang ini range all around lah ya kurang Iya, lebih ya. kira-kira Jadi, begitu. teman-teman mungkin yang mau nyetrit di perkotaan atau di pasar tuh oke banget ya nggak? Oke banget pakai 35. Mantap lah ya kurang lebih. Jadi sekarang nextnya apa nih Hendrik? Yang Nah. mau bahas lagi? Lanjutannya ini yang terakhir dari lens itu yang lens limited apaan, ya. Yang gua pakai itu 70 mili. Hah? Nah, 70 mili? 70 mili. Segini? Iya, segini. Gile guys. Kalau jatuh-jatuh di full frame itu 105 kira-kira. 105. Nah, Anjir guys, lensa 85 gua aja nggak sekecil ini guys. Kurang lebih kayak gini lah ya. Iya. Gokil sih. Nah, tapi itu kurang. Ini ada hebatnya lagi nih. Aduh, bisa ngaceng lagi guys. Iya. Gokil. Iya, ini tuh. Ada built-in. Semuanya lensa DA Pentax itu hoodnya built-in ya? Ya, yang setahu gua, yang gua punya ini tiga-tiganya ada built-in. Tiga-tiganya ada Ya, built-in. betul. Itu uniknya guys, lensa Pentax tuh tiga-tiganya ada built-in sih. Gokil. Terus, tunggu dulu nih. Ini bukan cuma built-in. Oh iya, iya. Ini bisa dibuka? Coba buka. Wah, guys. Gokil! Guys, lu belum pernah lihat lensa range sekitar 70 mili dan ini pancake. Ini pancake ya? Pancake. Kok bisa ya? Nah, makanya itu Gila, gue guys. pilih pakai Pentax gara-gara lensa-lensa ini gitu. Pancake terus waduh ini bener-bener lensa sih keren banget sih. 49 mili filternya. Iya. Otomatis lu bakal lebih murah ya nggak beli filter. Sedangkan lensa gue yang 85 mili which is tuh gede banget ya nggak? Ya. 8518 itu filternya sih
Gede banget, dan ini gila, ini compact banget sih Hendrik ya. Iya. Gila, lu kalau buat potret aja enak banget ya. Nah, orang nggak begitu nyangka hasilnya Pentax 70 ini. Walaupun nggak seksi ya, F-nya f2,4. Oh, F-nya 2,4 ya? Ya, makanya dia bisa compact size-nya. Karena gue juga jarang sih ngelihat lensa tuh yang F-nya 2,4, rata-rata 28. Iya, 28. 18, 14-nya nggak guys? Yang Iya. rata-rata merek-merek brand-brand lain ya sekitar segitu Iya, ya. tapi ini dia desain untuk sekompak mungkin gitu loh kita bawa. Guys, gila guys, compact banget nih guys. Iya. Gue buka ya bawahnya guys ya. Tuh, aduh gila men. Tipis banget. Tipis banget kayak kue pancake guys. Gue pengen makan nih kue ini ini lensa. Tapi dan bagus ya guys. Lensanya karena memang dia udah ini ya, jadi semua ininya juga mountingnya udah metal semua, metal ya. semua ya. Jadi kelasnya Dan beda ini lah, AF, kelasnya ini beda. AF, Iya, guys. lensa AF. Gue pikir tuh semua lensa lo tuh manual tadinya waktu lo kasih unjuk gue Hendrik, tapi gila gue gak nyangka sih Hendrik. Ini terus kalau focusing, dia maju juga. Mantap. Kelebihan lainnya apa Hendrik? Nah, gue sih jujur aja. Gue suka sih guys. Kalau travel ini pakai 3 ini sih udah cukup. Traveling udah. Iya, travel pakai. Walaupun ini memang mungkin lebih jarang dipakai dibandingin yang 2 yang lain. Tapi kalau memang backgroundnya udah sampah abis, ya pakai ini jadi bokeh lah. Ini ya. Iya, best udah cukup bokeh ya. Iya. Ini ya. Jadi kalau travel, kalau lu punya Pentax dan lu demen Pentax, lu boleh beli Pentax KP ini guys. Iya. Dengan 3 lensa yang tadi kita lagi 3 bahas ini nih. Iya. Ya lu udah oke banget lah. Ibaratnya mungkin lu traveling, lu mau landscape, lu udah pakai 15. Pakai 15 mili, ya 4. Ya enggak. Terus lu Kalau mau yang- mungkin street di perkotaan atau lagi jajan kuliner mungkin Hendrik ya. Lu bisa pakai 35, ya. Kalau lu mungkin bawa pacar nih atau bawa Iya. pasangan, lu mau potret keren-keren, bokeh-bokeh, lu Iya. pakai 70. Iya. Nah, kalau 70-nya gue pengen lihat dong, Rik. Ada hasilnya nggak sih, Rik? Sesuai dengan yang kayak tadi lagi, gue foto di tempat yang sama di Sunda Kelapa Jadi yang waktu itu. lu ke Sunda Iya. Kelapa, lu bawa 3 ya? Bawa Gue nggak 3. tahu, guys. Gue bawa 3. Jadi kita cuma ketemu. Tasnya kecil ya. Iya, memang gue lihat dia pakai tas kecil banget sih. Iya. Guys. Dengan tas gue yang lu tahu sendiri Iya, kan. iya. Najis banget, gue kayak bawa anak bayi guys dalam Iya. tas itu. Ya. Ya lu bawa 70-200 soalnya. Iya, gue bawa 70-200 sih Iya. memang. Nah, ini hasilnya nih spot guys, kita lihat. di tempat yang gue berdiri yang sama di Sunda Kelapa. Oh, yang tadi ya. Iya. Jadi tiga lensa itu lu tes di spot yang sama. Iya, di spot yang sama. Gue ambil kira-kira angle-nya Ya, mirip-mirip jadi mungkin ya. kalian juga bisa lihat nih guys, udah lebih ngetat ya. Iya, udah Kurang ketat lebih. ya, Jadi ketat lebih hasilnya. lebih jauh lah jaraknya. Ini karena ini 70 equivalennya sekitar 105 mili ya. Ini ya. Untuk ketajamannya gimana nih? Ya, ketajaman oke. Ya cukup oke sih. Dan ini kapal. Oh iya, Nah, ini ini juga sama yang tadi Sunda Kelapa, yang kapal yang tadi lagi. Ingat yang tadi yang ada ijo-ijonya udah nggak kelihatan. Oh iya juga. Iya, karena itu kan udah tele banget nih ya, udah jauh banget. Benar juga sih. Gitu. Tapi keren, Rick. Tajam sih menurut gue ya. Iya. Warnanya juga Asik lumayan. banget sih. Ya. Lu ada contoh mungkin portrait or anything? Kalau potret ini yang di studio ini. Oh, yang kemarin juga ya? Iya. Wah, gokil. Ini fotonya si Stella. Stella juga. Gila sih guys, kalau gue lihat hasil detailnya tuh, waduh, detail juga sama sih. Iya. Tapi kalau gue bilang kayaknya lebih detail yang 35 nggak sih menurut lo? Karena memang lebih lensa. tajam ya. Bagi gue sih, gue bilang sih guys, 35 yang tadi tuh lebih tajam Ya, dikit. tapi Sedikit lebih tajam. itu kan nggak bisa dibandingin soalnya itu lensa makro ya. Oh, itu lensa Iya. makro. Jadi memang rata-rata lensa makro. Iya, udah kalau main basically close tajam up ya. pasti lebih tajam makro ya. Oh, close up lebih sharp di Ya, lebih makro sharp. ya. Tapi kan kalau untuk portrait sebenarnya nggak Iya, perlu terlalu tajam. bener juga Ya, segini ya udah cukup lah. Ini sih keren sih guys, oke banget sih. Iya. Lo bisa lihat detail di matanya dia, Iya. detail di hidung, di bibir, dan area rambut juga nggak hilang ya. Iya. Iya Iya. kan? Ini juga kalau kita lihat juga ini kan pakainya di f4,5 ya. Oh, ini di f4,5 ya. Iya, pakai lighting ini kan dalam studio. Lo ada contoh yang open wide-nya? Mungkin teman-teman juga mau lihat nih. Ah, ini dia. Ini dia fotonya. Ini siapa nih, Rick? Itu kemarin temen gua yang foto bareng di Lapangan Banteng. M9 lagi guys. Oke. Oh, ini teman lo. Temen gua yang ngajakin foto di Lapangan Banteng kemarin. Waduh, dia nggak ngajak gua guys. Kacau. Nah, kalau lu lihat nih, tajamnya ini 2,4. 24 ya. Iya. Agak tipis ya, Rick ya. Iya.
Tapi overall oke sih menurut gue. Mungkin kalau lu orang turunin di 32 ya, atau 35 itu mungkin lebih tajam lagi sih guys. Tapi segini menurut gue sih udah cukup, soalnya takutnya bokehnya juga mantap sih guys. Takutnya kulitnya itu terlalu tajam ya. Kulitnya terlalu tajam ya. Microkontrastnya terlalu tinggi, jadi sebaiknya di 2,4 udah lumayan. Di 2,4 udah lumayan ya, karena kalau di portrait kalau terlalu tajam di skin tone-nya juga di microkontrast ya. Iya, microkontrastnya ya. Pori-pori kelihatan semua. Iya, kurang begitu oke gitu. Buat beberapa orang ada yang suka, it's okay, tapi kalau buat gue sih capek ya guys. Capek ngeditnya betul. Itu dia guys. Iya. Itu yang problemnya kita tuh. Ini nih yang 2,4 ya. Ini di 2,4. Nah, ini ada juga gua shoot. Nah, ini untuk komersial ini. Oh, ini. Ya. Produk minuman ya guys ya. Mineral water ya? Iya, mineral water. Wah, ini di dalam studio ya? Di dalam studio, gue pakai lampu dari depan sama dari belakang, pakai gel warna hijau. Gel warna hijau ya? Iya. Ya, makanya kelihatannya warna hijau nih guys. Iya, rada lampunya dari hijau. Karena botolnya juga warna hijau ya? Iya, botolnya warna hijau. Dan ini lo shoot di F berapa nih? Ini gue shoot di 5,6. Di 5,6? Iya. Kalau gue zoom nih guys, ini 5,6 cukup tajam sih guys. Iya. Gokil sih, cukup tajam. Karena memang ini juga untuk foto komersil ya. Ya, tapi ini balik lagi fotonya udah gua rapiin, udah gua crop juga. Nah, jadi hasilnya bisa kelihatan seperti gini gitu. Jadi bukan mentah langsung gitu. Oke. Iya. Jadi buat foto komersil juga oke banget. Iya, oke juga. Tapi mungkin kalau lu nih, kalau gue boleh nanya nih guys ya, kita mungkin mesti nanya, kalau buat foto komersil, lu lebih milih 70 atau 35? Tergantung untuk apa. Yang tadi kita tahu ada makro ya guys ya. Ada makronya ya. Tapi kadang-kadang kalau 70 ya kelihatannya lebih enak untuk ke setnya. Lebih enak untuk nge-set karena lebih panjang. Range-nya lebih panjang. Karena jaraknya lebih panjang. Jadi gue setting lightingnya lebih nggak pusing. Oh gitu. Nah, kalau gue terlalu dekat, gue takutnya nutupin gue punya payung-payung di depan gitu. Oke. Jadi itu tetap, satu. walaupun mungkin 35 ini ada makro, kembali lagi ke kebutuhannya kalian sih guys. Jadi kebutuhan kalian mau shoot seperti apa dulu ya nggak? Jadi nggak melulu harus makro untuk komersil ya. Kan? Tapi mungkin kalau kalian senang motret serangga atau apa, oke nggak tuh bro menurut lo? 35 ini gue bilang juga. Kita bicaranya nih kita setting outdoor ya nggak? Outdoor dengan ambient light ya. Ya kalau serangga yang rada-rada atau tanaman atau bunga. Ya kalau tanaman bisa. Kalau serangga yang rada-rada jumpy ya, jadi lu deketin kaget, nah susah pakai 35. Ya itu mungkin lebih ke teknikalnya sih. Iya. Tapi mungkin kalau untuk flower, mungkin ada ada beberapa teman-teman fotografer cewek yang suka motret bunga, ya ini bisa jadi opsi pilihan lo. Dengan misalkan kalau lu punya body pentax KP ini ya. Iya. Karena makronya cukup oke sih, dan menurut gue range 35 tuh udah all around sih oke lah ya. Iya. Gue suka banget sih. Ya, so far ya ini 3 lensa yang gue punya dan pakai untuk jalan-jalan, untuk kerja ya belakangan ini. Sebelumnya kan pakainya yang 1855 yang kit ya. Oh, yang kit. Karena kit rada terbatas untuk ngasilin bokeh, untuk ketajamannya. Tapi jangan salah guys, lu jangan lihat ini kit. Oh iya. Soalnya Hendrik pernah kasih tahu gue, ini kit. Kit ada weather sealingnya, weather resistant ya, WR. Kit keren lah ibaratnya ya nggak? Karena ada weather resistant ya. Yang gue lupa, yang 3 lensa ini nggak ada weather resistance ya. Betul, karena memang kalian juga bisa lihat sih dari bentuk semua, aja, barelnya semua nggak ini ya. Nggak kelihatan ada gasketnya. Ada gasketnya, jadi memang 3 lensa ini menurut gue oke. Ada kekurangannya. Tidak gitu. Weather resistant. Tapi di lensa yang ini, sorry gue boleh lihat ya? Iya. Ini 1855, ini weather resistant. Iya. Mungkin kapan-kapan kita bisa tes ya, Hendrik ya? Iya. Kita bisa tes hujan-hujanan nih, guys. Enggak, gue kalau kerja sih selalu pakai untuk hujan-hujanan gitu. Oh gitu. Iya. Tapi lu pernah nggak sih waktu lu motret, tiba-tiba, lu di outdoor nih bro, lu di outdoor hujan. Terus gimana nih ininya? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sampai sekarang nggak ada masalah. Sampai detik ini nggak masalah. Sampai sekarang nggak ada masalah. Dan bodinya sama nggak ada masalah. Jadi body sama lensa juga udah weather seal guys. Jadi menurut gue ya ini oke lah Pentax ini, walaupun mungkin
mungkin penggemar Pentax juga udah agak kurang kali ya, ya. Tapi mungkin tetap masih ada lah, masih ada. Tapi ini menurut lo recommended gak sih untuk justru ini dan lensa-lensanya? Ya, justru ini gue pakai. Anyway guys, gue baru ingat ini mirrorless. SLR. Oh SLR guys, sorry. Ini bukan mirrorless, ini masih SLR ya. Iya. Ininya. Jadi menurut gue sih ya kenapa gue beli Pentax ya itu jujur aja karena 3 lensa ini, bukan karena macam-macam. Ya. Lo tertarik beli Pentax karena 3 lensa ini ya. Dengan 3 lensa ini gue bisa dengan nyaman mau kerjain apapun bisa gitu. Ya karena Hendrik ini kalau kalian mungkin belum tahu dia juga demen banget traveling. Dan sambil traveling sambil nyetrit. Gue memang beberapa kali lihat foto-foto dia nyetrit oke banget sih. Lu sering ke Jepang ya bro ya? Ke Jepang, terus ada beberapa negara lain juga oke sih menurut gue. Ternyata gue baru tahu dia selalu pakai 3 lensa ini ya kan. Dan overall ya mungkin teman-teman mau tahu lah overall 3 lensa ini gimana menurut lu? Menurut gue sih lumayan oke. Ya apa namanya karena size-nya itu yang gua nguber memang size-nya. Sizing-nya memang pancake semua ya. Iya. Itu supaya nggak apa jadi gue masukin ke tasnya juga nggak usah gede-gede gitu. Jadi cuma pakai tas kecil aja yang mungkin segini udah cukup ya. Udah cukup. Oke, sekarang jadi dari segi harga nih Rick, mungkin teman-teman mau tahu nih kira-kira berapa sih yang 3 lensa ini? Oke, 3 lensa ini terus terang gue nggak ngambil di sini, jadi gue ngambilnya di luar ya kisaran dari 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta ya. Lensa. Jadi tiga-tiganya nih kurang lebih sama harganya. Kurang lebih sekitar segitu harganya. Beda-beda tipis ya, lah masing-masing guys, ya. Gue kirain tuh ada lebih mahal mana, lebih mahal, tapi enggak ya. Enggak. Nah, menurut gue sih worth it sih ya, guys, dengan harga segitu guys. Iya. Ya kalau yang ini memang gue spesial ngambil di sini. Iya. Kalau ini apa gitu? Nah itu 5014. Nah ini jadi topik pembahasan kita selanjutnya. Ini nanti kita bakal bahas ini nih guys. Ya. Apakah kedepannya nanti mau pilih lensa yang mana bisa tulis di komen. Apa kita mau bahas yang ini dulu 51,4 atau ini lens baby. Ini baru datang hari ini. Ya. Baru guys. Lens baby ya. Emang lo ada berapa lens baby bro? Ya ini 2 untuk saat ini ya. Oke. Jadi kalian jangan lupa nih. Ya tulis di komen mau pilih yang mana dulu ya. Nanti kita kita akan kerjain reviewnya ya. Yes. Gitu. Jadi untuk sebagai penutup tolong kasih komentar kalau kita ada yang kurang. Nah, jangan lupa juga subscribe di channel kita. Tolong untuk support kita dengan cara subscribe, like dan komen ya. Ya, HD Production gitu. Kalau mungkin teman-teman kalau mau ngasih ada masukan atau permintaan sesuatu bisa juga di komen ya, Tek ya. Iya. Jangan lupa ya guys ya. Oke, kita bakal balik lagi di next episode video selanjutnya. Ditunggu ya. Dadah.